Mantap, akhirnya dunia berpihak pada Palestina. PBB akhirnya sebut pemukiman Israel ilegal dan wajib digusur. Komisi Khusus PBB Urusan Politik dan Perlawanan Terhadap Imperialisme dengan suara bulat menyatakan bahwa pemukiman Zionis sebagai kegiatan ilegal yang harus segera dihentikan. Rezim Zionis tidak memberikan izin kepada orang-orang Palestina untuk membangun di atas tanah mereka sendiri dalam rangka mempersiapkan tanah untuk pembangunan pemukiman ilegal di tepi barat. Dengan membangun pemukiman Zionis, Israel berusaha mengubah struktur demografi wilayah Palestina untuk mengkonsolidasikan dominasinya di daerah pendudukan. Komisi Khusus PBB Urusan Politik dan Perlawanan Terhadap Imperialisme pada Jumat kemarin dengan suara bulat memilih proposal Palestina untuk melanjutkan kegiatan UNRWA dan menyatakan pemukiman Zionis sebagai kegiatan ilegal dan wajib diberantas. Penerbitan resolusi semacam itu berarti membuka jalan untuk menyeret Israel di Pengadilan Kriminal Internasional atas kejahatannya selama ini terhadap Palestina. Amerika Serikat, Italia, Jerman, Australia, Kanada, dan juga Austria termasuk di antara negara yang menentang proposal Palestina. Sementara itu, Fahri Abu Diab, pakar urusan Quds baru-baru ini mengungkapkan 38 rencana pemukiman baru rezim Zionis untuk diterapkan di bagian lama Quds dan sekitarnya pada periode mendatang. Otoritas rezim Zionis sedang berusaha untuk melakukan Yahudisasi di bagian lama Quds dan daerah lainnya sehingga Quds akan menjadi kota tanpa orang Palestina dan lebih banyak pemukim Zionis yang akan mengisinya. Namun kali ini pihak dunia atau PBB memilih mendukung Palestina dan menggusur kegiatan pemukiman ilegal Yahudi di sana. Garda Republik Iran dan Hizbullah bersatu, Teheran percaya Hizbullah Lebanon mampu hancurkan tentara Israel. Wakil Komandan Korps Pengawal Revolusi Islam IRGC Brigjen Muhammad Reza Naqdi menyatakan pasukan Hizbullah mampu menghancurkan tentara Israel. Dikutip kantor berita Fars News Agency, ia menyerukan kembali pengusiran Israel dari tanah-tanah yang diduduki di Palestina. Pernyataan itu muncul terkait peringatan 40 tahun pembentukan gerakan perlawanan Hizbullah Lebanon. Kepada pemimpin Hizbullah Lebanon Said Hassan Nasrallah, Naqdi menegaskan gerakan perlawanan Iran selalu mengalahkan musuh dan sekutu mereka. Menggarisbawahi perlunya pembebasan Quds Suci dan Masjid Al-Aqsa, Brigadir Jenderal Naqdi menyerukan pengusiran Zionis dari tanah pendudukan Palestina segera. Hari ini Hizbullah dan perlawanan Islam berada di puncak kebesaran dan kekuasaan, dan kekuatan perlawanan hari ini tidak dapat dibandingkan dengan dekade-dekade sebelumnya, kata Naqdi. Jenderal Naqdi menunjukkan hari ini Hizbullah Lebanon memiliki kekuatan darat yang paling kuat di kawasan itu yang tepat menghancurkan tentara Zionis. Dalam sambutan yang relevan, Jenderal Naqdi mengatakan Iran memiliki banyak sekutu militer populer di seluruh dunia yang beroperasi jika terjadi perang. Jika pecah perang, kami memiliki sedikit sekutu militer, kekuatan yang telah terbentuk dan orang-orang sama yang berada di berbagai penjuru dunia dianggap sebagai sekutu militer kami, kata Jenderal Naqdi. Dia menjelaskan sekutu militer Iran lebih berbahaya bagi musuh daripada tentara resmi karena mereka tidak dikenal dan datang membantu Iran ketika membutuhkan dan jika terjadi perang. Oleh karena itu, jika musuh melakukan kesalahan, ia akan diserang dari semua sisi tanpa mengetahui siapa yang melakukan pukulan itu dan akan menerima laporan dari berbagai belahan dunia setiap saat, kata Jenderal Naqdi. Secara terpisah, juru bicara Angkatan Bersenjata Iran Brigadir Jenderal Abolfazl Shekarchi menggarisbawahi kemampuan militer Iran dan kekuatan pencegahan negara itu dalam menghadapi agresi apapun. Menurutnya, retorika anti-Teheran baru-baru ini oleh rezim Israel tidak pantas mendapat reaksi apapun. Brigjen Shekarchi pada Minggu menepis ancaman baru-baru ini oleh rezim Tel Aviv terhadap militer Iran, mencatat retorika semacam itu hanyalah perang psikologis dan tidak signifikan. Dia menekankan Angkatan Bersenjata Iran menikmati tingkat kesiapan yang tinggi, sementara Israel menderita kelemahan struktural.
Ia merujuk komentar baru-baru ini oleh Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz yang mengklaim ancaman nuklir dan regional Iran ada dalam agenda militer Israel. Jenderal Iran itu juga berbicara tentang serangan Israel terbaru di jalur Gaza yang ditanggapi dengan keras oleh Jihad Islam Palestina. Kekalahan Israel menunjukkan betapa tidak efektif dan kekacaunya rezim Tel Aviv, ia menggarisbawahi. Sekarci menambahkan semua perang Israel melawan front perlawanan telah menyebabkan kekalahan rezim. Pejabat militer tersebut menyatakan rudal-rudal dari front perlawanan dapat lebih lanjut memberikan keseimbangan yang menguntungkan kelompok-kelompok perlawanan di masa depan. Kembali pada Juli, Sekarci memperingatkan Amerika Serikat dan rezim Israel terhadap setiap gerakan petualang di wilayah tersebut dan menekankan mereka akan dipaksa membayar harga mahal. Pernyataan muncul sebagai reaksi terhadap klaim Presiden Amerika Serikat Joe Biden tentang penggunaan kekuatan terhadap Iran jika diperlukan. Juru bicara militer menggambarkan langkah seperti itu oleh Presiden Amerika Serikat yang gagal dan Perdana Menteri Israel tak berdaya, hanya perang psikologis dan hayalan. Dia juga menyarankan Amerika dan Zionis untuk melihat situasi kawasan dan dunia dan meninjau masa lalu sekali untuk menganalisis masa depan dengan benar. Teheran telah meningkatkan daya pencegahan dan pertahanannya dengan mengembangkan berbagai rudal canggih dan bermacam drone tempur. Iran telah berulang kali memperingatkan kesalahan apapun oleh Amerika Serikat dan Israel akan ditanggapi keras dari Teheran. Para pejabat Iran mengatakan Washington dan Tel Aviv sangat menyadari kemampuan dan kapasitas Teheran dan memperingatkan Teheran tidak berkompromi dengan keamanan nasionalnya.